Semoga tidak bermasalah kembali dan kita bisa melanjutkan hari ini bahasan kita mengenai gangguan pendengaran, terutama karena faktor genetika. Ini dok, kita masih dalam rangka Hari Pendengaran ini ya tadi ya 2022 ini ya. Kita memang banyak kegiatan, 1 bulan ini live di Instagram dok, macam-macam bahasannya. Maaf, mulai dari yang bahasa sampai yang ke pendidikan dan lain sebagainya. Nah hari ini kita kebagian dok untuk membahas yang masalah gangguan pendengaran, terutama karena faktor genetika ya dok ya. Sebelum kita mulai, saya bisa minta tolong dok, sekarang kegiatannya apa saja ini dok? Ya. Masih sibuk penelitian dan lain sebagainya. Mari dok, silakan dok. Ya. Jadi menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi semuanya. Ini terima kasih sekali telah diundang oleh Pak Utomo, foundernya Yayasan Aurika yang sudah sekian banyak berkecimpung di bidang anak-anak berkebutuhan khususnya adalah pendengaran, gangguan pendengaran. Dalam hal ini saya apresiasi ya Pak Utomo, saya sebagai Ketua Komda PGPKT Provinsi Jawa Timur yang juga sudah membantu ikut mensosialisasikan kesehatan pendengaran, yaitu dalam rangka World Hearing Day yang diselenggarakan selama 1 bulan ini. Ya, 1 bulan ini ya, bulan Maret. Ini adalah anjuran dari WHO. Nah, untuk itu banyak hal yang bisa dibahas, ya, antara lain mulai program screening, deteksi dini, sampai intervensinya. Saya kira sudah banyak sekali yang dibahas mulai awal mendeteksi dan sampai pada intervensinya. Dan ini adalah merupakan tema, ya, dulu World Hearing Day yang tahun lalu adalah temanya screen, rehabilitate, dan communicate. Artinya kalau melakukan screening itu ya mestinya ujung-ujungnya sampai komunikasi. Kalau hanya screening saja kemudian diagnostik nggak sampai komunikasi, ya artinya itu tidak dianjurkan demikian ya. Jadi harus dipikirkan sampai tuntas begitu. Nah, ya, jadi ini adalah tema dari World Hearing Day yang tahun yang lalu. Ya. Kemudian yang tahun sekarang ini banyak ditemui gangguan pendengaran yang akibat paparan bising, sehingga banyak kegiatan yang ditujukan untuk sosialisasi bahaya bising, kemudian mencegah kebisingan itu bagaimana supaya tidak berdampak pada pendengaran kita, dan banyak dari aturan-aturan dari WHO yang bisa di-download dari websitenya, bagaimana cara mendengarkan yang aman ya, safe listening. Dan harapannya nanti adalah bisa diteruskan menjadi suatu program, misalnya yang menjadi program dari PGPKT, yaitu mewujudkan kota bebas bising, less noise city. Nah, ini programnya demikian, jadi kita mengikuti programnya dari WHO. Nah, berkaitan dengan deteksi dini yang memang sudah sejak tahun lalu ini sudah digaungkan oleh WHO, karena memang kita tahu bahwa deteksi dini ini penting. Ya, deteksi dini ini penting karena apa? Karena menyangkut dampak dari gangguan pendengaran tersebut bila tidak diintervensi dengan secara dini ya, dengan tepat gitu. Dan dari sini banyak sekali panduan-panduan, bahkan buku yang sudah kami terjemahkan juga, brosurnya juga diterjemahkan,
dan bisa diakses online ya, bagaimana cara mendeteksinya. Nah, masalah yang cukup ini ya, cukup penting dan mempunyai porsi yang cukup besar, yaitu adalah gangguan pendengaran akibat gangguan genetik ya, atau tuli genetik. Nah, tuli genetik ini dia menduduki porsi cukup besar nih, Pak Gutomo, lebih dari 50% ya. Dan satu itu ya, porsinya besar lebih dari 50%, dan yang kedua, dia bisa manifestnya setelah umur beberapa tahun. Di waktu lahir ya masih baik pendengarannya. Jadi waktu kita tes itu dia hasilnya lolos gitu ya. Lolos pas-pas kalau memakai UAE, kemudian memakai BERA ya. Tapi kemudian 1 tahun, 2 tahun tiba-tiba ini kok sudah mulai pendengarannya menurun, yang tadinya katanya ibunya kalau dulu sudah mulai ngoceh-ngoceh, loh sekarang kok jadi diem, sekarang kok enggak keluar kata-katanya. Nah, ini perlu diwaspadai, yaitu mungkin akibat dari genetik. Itu yang kedua, ya. Berarti, maaf dok, saya potong sedikit. Berarti kalau gitu sebetulnya kalau misalnya bayi itu lahir, ini kan tanpa screening dan sebagainya misalnya dok ya, kalau tadi sempat disebut bahwa dia bisa ngoceh, mungkin dia bisa berbicara, tetapi sebetulnya dia masih mempunyai faktor lain karena genetik yang tidak diketahui oleh orang tua, begitu dok ya, sehingga nanti muncul ya itu beberapa tahun kemudian, begitu dok ya? Ya, bisa begitu ya. Jadi dia tergantung onsetnya, artinya munculnya nanti pada usia berapa gitu. Dan tambah progresif, bisa tambah memberat gitu. Sehingga kalau memang mulai ada gejala-gejala pendengaran menurun, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara rutin ya, misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Apakah ini ada gejala-gejala yang bersifat progresif itu. Nah, itu memang mengenai genetik deafness atau genetic hearing loss. Jadi 50% ya penyebabnya genetik, yang lain-lainnya itu di luar itu. Nah, di sini genetik ini ada dibagi menjadi 2 kelompok, Pak Gutomo. Ada yang sindromik, ada yang non-sindromik. Yang sindromik ini sekitar 30% aja. Artinya apa? Sindromik ini merupakan kumpulan dari gejala-gejala ya. Misalnya ada gejala daun telinganya ini kecil, bahkan liangnya menutup. Ya, misalnya begitu. Kemudian ada semacam kayak ini ya, tonjolan di depan telinga. Ya, kemudian ada kelainan pada wajah ya, maksilofacial ya. Nah, itu muncul sifat fisiknya gitu ya, dari sindrom tadi, kumpulan gejala. Itu hanya 30%. Nah, yang 70% ini non-sindromik, yang tidak ada gangguan yang lain selain pendengaran. Nah, pendengaran sendiri adalah hidden handicap. Jadi orang itu tidak bisa langsung melihat bahwa dia itu mengalami gangguan, tapi setelah kita ajak bicara, setelah ada suara harusnya merespon, dia nggak merespon. Nah, ini dia kelihatan bahwa ini ada masalah pendengaran gitu. Ya, ini problemnya demikian gitu. Kalau yang tadi dok ya, kita balik sedikit, yang sindromik itu berarti kan dia sebetulnya sudah kelihatan dari fisik, begitu dok ya. Ada mungkin kayak dengan kelainan tertentu begitu ya, sehingga mungkin orang tua juga harus mulai aware gitu ya, awas begitu ya. Mungkin harus buka pemeriksaan begitu dok ya, pendengarannya begitu dok. Ya betul, jadi itu adalah termasuk salah satu dari faktor risiko pada bayi baru lahir, ya newborn baby. Kalau ada gangguan dari maksilofacial ini, bentuk wajah yang aneh, ya, terus yang ada masalah yang secara fisik, nah itu sebaiknya dites dengan pemeriksaan
pemeriksaan ya OAE, ABR, dan diikuti sampai usia 3 tahun itu harus sudah bisa berbicara gitu. Tidak hanya beberapa bulan saja gitu. Ya, kira-kira demikian. Apakah mungkin dok, kalau yang dia sindromik itu juga nantinya progresif dok? Ya, jadi tergantung dari jenisnya ya, tergantung dari jenisnya ya. Itu ada yang bersifat dominan, ada resesif ya. Kalau yang dominan dia kan muncul terus ke anak-anaknya, tapi kalau resesif tergantung ya dari kombinasi dari kedua orang tua tadi yang bisa diturunkan pada anaknya mungkin sekitar 25% gitu ya. Nah, itu. Jadi banyak sekali yang sudah dideteksi di seluruh dunia ini. Nah, yang terbanyak itu adalah jenisnya yang non-sindromik itu adalah gangguannya pada koklea, rumah siput. Ya, rumah siput itu gap junction barrier-nya itu ya. Sehingga saya ini cerita sedikit ya, pada saat saya kunjungan waktu itu study visitnya di Jepang, saya mengikuti semacam seminarnya mereka, bahwa di sana itu sudah mulai ada pemetaan genetik bahwa daerah-daerah tertentu itu berapa persen sih yang DJB tadi itu yang di rumah siput itu tadi jadi ada sekitar berapa pemetaannya itu di daerah ini gitu. Nah, khususnya di Indonesia ini kita mempunyai suatu daerah ya yang khusus ini di Bali ya, Singaraja, yaitu Desa Kolok. Itu hampir semuanya satu desa itu sudah bisa sign language, bahasa isyarat. Jadi ini adalah suatu contoh yang namanya kehidupan inklusif. Semua orang bisa bahasa isyarat, sehingga mereka yang ini karena genetik ini, karena tuli langsung lahir karena genetik, kemudian mereka tidak bisa bicara ya gitu. Tapi semuanya sudah terbiasa dengan isyarat gitu, jadi nggak masalah. Jadi yang penting kan komunikasinya itu gitu ya, kira-kira tinggal orang tua aja maunya bagaimana gitu ya, apakah mau komunikasi dengan memakai pendengarannya, memakai verbal atau memakai isyarat ya. Di sini Pak Hutomo banyak pengalaman ya tentang ini ya. Mungkin demikian ya. Atau mau diskusi aja lanjut, yaitu pengantarnya. Kita ini beberapa dok ada sedikit pertanyaan juga dari orang tua dan lain sebagainya begitu dok ya. Cuman saya ingin menggarisbawahi tadi dok. Jadi kalau misalnya bagaimanapun juga kalau misalnya itu kita tidak tahu, karena kan genetik itu juga dari orang tua dua, dari bapak dan ibu juga. Ya betul. Itu perlunya pemeriksaan pendengaran sebetulnya itu seberapa penting, karena kan kita tidak tahu antara bapak dan ibu ini, kebiasaan di Indonesia tidak ada pemeriksaan genetik sebetulnya. Ya. Jadi pada prinsipnya kita kan sudah direkomendasikan untuk dilakukan adalah newborn hearing screening ini secara universal. Jadi semua bayi baru lahir itu harusnya dilakukan screening pendengaran memakai OAE atau ABR. OAE itu artinya bisa mengetahui fungsi dari rumah siput itu baik apa enggak. Karena sebagian besar gangguan pendengaran itu gangguannya adalah rumah siput. Nah, sebagian adalah gangguannya pada saraf pendengaran yang disebut sebagai auditoryneuropati itu. Rumah siputnya bagus, tapi sarafnya ini yang terganggu karena mungkin misalnya meningitis ya, kemudian hiperbilirubin atau infeksi yang lainnya sehingga terganggu pada saraf pendengarannya. Jadi banyak faktor. Nah, pada gangguan genetik ini demikian juga. Dia mengenainya juga salah satunya pada rumah siput. Nah, untuk itu yang pertama adalah mengetahui secara pemeriksaan yang standarnya adalah dengan OAE, ya OAE
kemudian dilanjutkan ABR, ya seperti prosedurnya yang sudah kita laksanakan pada bayi baru lahir. Nah, karena genetik ini sudah diketahui bahwa kejadiannya cukup besar, maka di luar negeri juga ada yang namanya screening genetik. Jadi bayi baru lahir ya, kalau karena mahal ini ya, Pak Hutomo ya, mahal. Kalau di luar negeri mungkin bagaimana caranya itu bisa mengerjakan pada semua bayi baru lahir misalnya. Mungkin mesti dalam batas apa namanya itu penelitian atau bagaimana. Jadi dengan pemeriksaan darah, diambil darahnya, maka diketahui ini apakah terjadi mutasi ya, gangguan genetiknya, jadi gangguan pendengarannya karena genetiknya. Bahkan bisa diketahui pada saat kehamilan ya, dengan melakukan misalnya amniosentesis, atau setelah lahir dilakukan pemeriksaan, diambil dari tali pusatnya darahnya. Jadi pada saat ini ya, ini sudah bisa dikerjakan ya, terutama karena kami berada di institusi pendidikan ya, jadi dengan menggandeng dari perusahaan yang berbasis di mana tuh di Hong Kong ya, jadi sudah ada yang namanya IPBio. Nah, di situ mereka mempunyai suatu alat yang bisa melakukan deteksi ini, hibridisasi ya. Jadi dengan beberapa teknik cara yang kita biasanya mengambil ya, dilakukan ekstraksi DNA, kemudian dilakukan amplifikasi, kemudian setelah itu dilakukan sequencing ya, dan dilakukan hibridisasi sehingga bisa mengetahui jenis apa dari ketuliannya, itu penyebab ketuliannya. Dan ini sudah kami coba, sudah kami lakukan penelitian pada anak-anak sekolah luar biasa SLB ya, di beberapa tempat. Itu ternyata memang sudah terbukti bahwa gangguan pendengaran akibat genetik ini ada di tempat kita gitu. Dan seandainya nanti ada yang membutuhkan, maka mungkin kami bisa untuk membantu, tapi memang pemeriksaannya itu bareng-bareng gitu. Jadi dalam satu panel misalnya 30 gitu ya, karena kalau satu-satu mahal nanti, jadi dikumpulkan dulu, setelah itu di running bersama-sama, nanti bisa keluar hasilnya gitu. Nah, ini mungkin masih teringat saya waktu itu ada salah satu orang tua ya, ya mungkin yang juga ikut di sekolahnya Pak Hutomo ya, yang putranya ada 3 itu ya, ada semua. Nah, ya kepengen punya anak lagi misalnya, gimana nih? Kemungkinannya bagaimana anak saya? Nah, itu bisa menjawab ini tes genetik ini. Karena kita harus mengetahui dulu jenisnya apa gitu ya, dominan resesifnya, kemudian setelah itu kita bisa memprediksi berapa persennya, dan kemudian bisa melakukan pada saat ini ya kehamilan dan setelahnya. Tapi pada prinsipnya ya, di sini kita kan sebetulnya ya kalau sudah hamil, sudah melahirkan, itu ya enggak mungkin lah terus enggak jadi kan gitu, enggak mungkin ya. Nah, jadi kita tetap akan mengupayakan pada bayi ini bisa ya tumbuh kembang dengan baik dan bisa komunikasi dengan baik. Nah, pada saat ini sudah maju sekali kalau misalnya mau untuk rehabilitasi atau habilitasinya dengan pendengaran ya melalui alat bantu dengar atau implan koklea sudah memungkinkan saat ini. Jadi pada prinsipnya untuk deteksi pendengaran dan deteksi genetik ini kita sudah ada semacam persiapan family planning gitu ya. Family planning ini artinya kita orang tua dan orang-orang yang nantinya akan terlibat dalam pendidikan tumbuh kembang anak ini ikut dilibatkan dan dipersiapkan, diputuskan apakah yang akan diambil ya
pilihan-pilihannya kan banyak tadi ya, mau sign language atau mau pakai pendengaran, ya total communication, dan semua itu ada misalnya harus ada keputusannya ya, dan ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya. Jadi tidak bisa ini dan itu gitu, tapi memang harus diikuti ya sesuai dengan aturannya gitu. Misalnya kalau ya memilih pendengaran ya terapinya auditory verbal terapi ya misalnya begitu ya. Tapi kalau mau pakai sign language oke, sudah tidak perlu pendengaran ya gitu. Mungkin demikian ya. 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 Jadi ini tadi yang sempat disinggung dok ya, bahwa sebetulnya itu kan tidak cukup hanya screening saja, tetapi harus sampai ke belakangnya ini penanganannya apa, sampai ke belakang lagi itu bagaimana, kan begitu dok ya. Nah sekarang kalau tadi sempat disampaikan bahwa kalau sekarang misalnya sudah ada kasusnya begitu dok ya, artinya itu kalau tadi disebutkan baik itu orang tua, kemudian para pengajarnya dan lain sebagainya, itu sebetulnya tim yang paling ideal untuk menangani, karena ini kan kita sudah setelah dideteksi dan lain sebagainya, ada hasil pemeriksaan dan lain sebagainya, itu ditangani. Nah ini tim yang paling ideal itu seperti apa kira-kira dok ya? Ya, baik. Jadi ini mau membicarakan tentang tim ya, sebetulnya kan untuk penanganan gangguan pendengaran ini ya multidisipliner ya Pak Utama ya, jadi mulai dari kesehatan, dari dokternya, kemudian dokter aja macam-macam nanti sesuai dengan permasalahan yang didapatkan pada anak ini. Jadi misalnya pada DHT ya, kemudian ada dokter anak tumbuh kembang, kemudian ada dokter mata atau ada dokter psikiatri anak, terus psikologi dan sebagainya. Kemudian kita jangan lupa bahwa anak ini nanti dia akan juga memasuki masa pendidikan ya, usia sekolah, maka perlu dilibatkan para pengajar, guru ya. Kemudian kita juga sudah mulai memahami bahwa sejak dini ini ya gangguan pendengaran bisa dideteksi pada usia 2 hari, sehingga untuk itu maka sudah mulai dipersiapkan untuk pendidikan usia dini ya, jadi kurang dari setahun ya, mulai toddler ya, kemudian sampai pada pra sekolahnya, kemudian sampai pada usia sekolah. Ini sudah mulai ya, mulai ada pendidikan usia dini yang mungkin di Indonesia ini masih belum ya, belum banyak berkembang ini. Mungkin di sekolahnya Pak Sutomo ini sudah mulai untuk usia dini gitu. Jadi ini salah satunya ya. Gitu. Ya. Jadi kalau gitu memang tetap ya dok ya, sebetulnya meskipun ini spesifik katakanlah itu karena faktor genetika, timnya itu sebetulnya sama saja dengan yang bukan karena genetika gitu dok ya. Artinya tidak artinya misalnya lebih menggampangkan begitu kan dok ya? Iya, sama, pada prinsipnya sama, itu kan penyebab. Nah, cuman yang secara khusus genetika ini adalah yaitu pentingnya untuk pemeriksaan itu bukan hanya pada anak tersebut, maka dicek sampai 3 generasi ke atasnya gitu. Jadi apakah memang ini hereditary atau diwariskan atau diturunkan gitu ya. Kemudian nanti akan bersifat menurun juga ke anaknya. Jadi nanti bisa merencanakan sebagai marriage counseling. Jadi calonnya dan sebagainya itu juga dilakukan pemeriksaan gitu ya, sehingga nanti bisa diantisipasi, bisa dilakukan family planning. Nah kalau sudah saling senang, mau menikah, mau hamil dan punya anak ya diikuti saja ya, sehingga tapi yang penting adalah merencanakan tadi family planningnya itu, sehingga misalnya nanti kalau sampai pada penggunaan cochlear implant,
Nah, itu untuk memutuskan itu tidak mudah sekali, jadi harus melibatkan berbagai pihak ya, sehingga hasil yang akan didapatkan nanti adalah yang terbaik untuk anak tersebut gitu. Ya, ya dok, baik dok. Jadi pada dasarnya sebetulnya yang genetika itu harus dicari, katakanlah tadi seperti dokter Nilo sampaikan, itu kan berarti harus orang tuanya. Kalau ini kasusnya sudah menikah, itu juga harus bukan pemeriksaan kedua orang tuanya ini secara genetika kan begitu dok ya. Apakah dicari memang betul itu atau ada lain sebab atau apa kan begitu dok ya. Nah, sekarang yang ada pertanyaan itu begini dong. Kalau misalnya ada anak gitu ya, ini karena dia ibu hamilnya pada masa hamil terkena infeksi, misalnya rubella atau semacamnya, biasanya bisa ada yang dikenal dengan TORS itu ya dok ya misalnya, atau katakanlah mungkin kita bahas spesifik rubella gitu ya. Nah, kemudian mengakibatkan janin dan bayinya ini nanti lahir dengan gangguan pendengaran misalnya gitu dok ya. Nah, apakah pada berikutnya si anak yang tadi ini mengalami gangguan pendengaran itu juga akan melahirkan atau bisa melahirkan anak dengan gangguan pendengaran juga? Ya, jadi kalau ditanyakan tadi penyebabnya ketulian kan banyak ya, bisa karena infeksi pada saat kehamilan ya, kemudian bisa karena meningitis, bisa karena persalinannya sendiri ya. Untuk itu yang secara khusus rubella masuk dalam klasifikasi infeksi ya. Nah, rubella ini cukup banyak ya di Indonesia, jadi makanya sekarang sudah ada vaksinasi yang namanya MR ya, imunisasi MR ya, campak dan rubella yang sudah mulai tahun 2019 yaitu, dan seluruh Indonesia diharapkan pada anak itu sudah mulai diimunisasi sampai usia 15 tahun. Nah, sekarang sudah ada wacana pada orang dewasa, karena anak-anaknya sudah hilang rubellanya, tapi orang dewasanya ini yang mau hamil dan melahirkan ini masih rawan. Jadi sudah ada wacana untuk imunisasi ke dewasa. Nah, kenapa rubella ini bisa menyebabkan ketulian? Karena virusnya bisa masuk melalui plasenta. Jadi dia bisa masuk ke janinnya ya, kemudian akhirnya mengganggu ini proses pembentukan organ penting pada saat janin tersebut tumbuh ya, pada trimester pertama terutama, yaitu multi organ juga, sehingga nanti keluarnya juga sindrom ya, sama tadi sindrom, tapi sindromnya ini karena kerusakan pada saat infeksi virus tersebut yang menyerang pada janin yang ada dalam kandungan, yaitu antara lain matanya bisa berkembang menjadi katarak ya, telinganya bisa tuli, jantungnya ya bisa terjadi gangguan pada sekatnya ya, sehingga terjadi bocor ya jantungnya itu, UDA ya, itu salah satunya itu. Nah, kalau yang sampai berat bisa sampai ke gangguan pada otak dan sebagainya gitu. Ya, gitu. Ya. Ya. Jadi ini tidak menurun ini karena infeksi ya, karena jadi kerusakan dari kokleanya. Oh, oke. Jadi karena dia terinfeksi sehingga terjadi kerusakan begitu dok ya, tetapi anak ini tidak menurunkan atau tidak, artinya tidak karena menurunkan genetika yang akan bisa mengakibatkan gangguan pendengaran itu sendiri kan dok ya? Ya, jadi pembawa sifatnya itu tetap ya, tapi pembentukan organnya yang rusak gitu ya. Baik kalau gitu dok. Ini kita sudah 30 menit. Ya,
Mungkin yang penting ya Pak Utama ya. Jadi Ya, ini ya kami sudah juga beberapa kali ya seringkali bekerja sama dengan sekolah luar biasa SLB. Nah di situ anak-anak itu kebanyakan kalau sudah dimasukkan SLB, nah anggapannya orang tua ini karena rubella dan sebagainya. Tapi setelah kami lakukan penelitian memang ada faktor genetik itu yang menjadi penyebabnya. Jadi bukan kebanyakan rubella, tapi justru yang banyak adalah genetiknya. Jadi kalau memang ada yang ingin melakukan pemeriksaan, maka kami bisa fasilitasi. Tapi dalam hal ini masih dalam batas penelitian. Jadi belum sampai pada pemeriksaan yang rutin begitu. Masih request ya untuk itu. Nah, dan yang kedua, kalau sudah masuk SLB bukan berarti bahwa tidak perlu pendengaran itu. Jadi pendengaran masih ada sisa pendengaran yang nantinya bisa dioptimalisasi ya, bisa dengan dilakukan rehabilitasi seperti tadi sehingga anak tersebut akan bisa berkembang ya untuk bicara dan berbahasanya. Mungkin itu ya yang penting ya. ya, ya. Jadi memang mungkin ke kasus-kasusnya kan banyak ya Dok ya, terutama yang disebutkan tadi misalnya di SLB itu tidak apa namanya tidak terpantau ya Dok ya, karena genetik ini kan tidak kelihatan kan, sehingga apa namanya mereka atau orang tua ini berpendapat saya sehat, istri saya sehat, harusnya juga anak saya sehat, begitu Dok ya. Ya betul. Ya Dok. Kemudian ini Dok, kalau misalnya apa namanya gangguan pendengaran tadi itu karena apa faktor genetik, itu sebetulnya kalau tadi penanganannya dan lain sebagainya itu sama. Kemudian kalau teknologi yang mungkin dipakai akan dipakai kalau mereka menggunakan berkenan atau ingin menggunakan teknologi pendengaran karena ingin berkomunikasi secara mendengar dan berbicara, misalnya begitu. Itu ada pengaruhnya, ya, betul sekali. Itu yang tadi itu kalau yang dia menggunakan bahasa isyarat atau apa namanya dia komunikasinya melihat, itu kan mereka tidak terlalu menggunakan pendengaran, sisa pendengaran yang ada misalnya begitu. Nah sekarang kalau menggunakan pendengarannya tadi, apakah teknologi pendengaran itu membantu ya? Jadi ya betul sekali. Jadi untuk tes pendengaran ini salah satunya adalah bisa mengetahui gangguannya ya pada lokasi yang mana. Ya salah satunya adalah lokasi yang ada di rumah siput tadi. Nah, kalau memang gangguannya terjadi pada lokasi rumah siput itu tadi, ya, yang yaitu gennya namanya GJB, Gap Junction Barrier itu, ya, itu kalau ditemukan pada pemeriksaan genetik, maka dilaporkan bahwa hasil dari operasi implan koklea itu hasilnya adalah bagus, diprediksi bagus begitu, karena memang gangguannya di situ, gitu. Nah ini salah satu dari manfaat untuk pemeriksaan genetik tersebut. Gitu. Kan ada yang terus rumah siputnya ternyata dia itu pendek, ya sehingga kemungkinan nanti nggak maksimal juga, ya untuk dipasang elektroda yang masuk di rumah siput itu, sehingga kemungkinannya hasilnya kurang baik dan sebagainya. Nah, itu jadi memang ada pemeriksaan yang cukup banyak, seleksi untuk kandidat dari implan koklea tersebut. Gitu. Salah satunya ini. Jadi yang itu tadi ya Dok ya, penyebabnya ini apa, genetikanya ini kan begitu Dok ya, yang bermutasi atau yang terjadi sehingga bisa mungkin dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu, apakah organ pendengarannya ini bentuknya gitu, sesuai
mungkin fungsinya yang berkurang begitu dok ya. Tetapi apakah memang secara fisik itu masih bisa dipakai teknologi mendengar? Itu yang mungkin perlu dipahami dok ya. Artinya tidak semua teknologi alat bantu dengar begitu itu akan memberikan manfaat yang banyak begitu dok ya. Ya, betul. Seperti tadi ya, dibandingkan kalau karena rubella, kan sel-sel dari rumah siputnya itu banyak yang rusak karena infeksi itu ya. Nah, tapi kalau karena genetik ini hanya pada protein tertentu yang dia merupakan channelnya, salurannya itu yang dia terganggu gitu. Sehingga kalau dipasang elektrod ya, nah hasilnya pasti bagus banget karena tadi itu lebih baik gitulah maksudnya daripada yang infeksi. Karena tadi channelnya, salurannya ini tidak berfungsi, kemudian dipasang elektroda jadi berfungsi. Nah, itu salah satu penjelasannya gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya yang mungkin harus dipahami juga oleh kita banyak masyarakat atau orang tua itu adalah bahwa meskipun teknologi ini sudah sangat maju sekali, tetapi itu belum tentu memberikan manfaat kalau memang kondisi-kondisi tertentu ini tidak terpenuhi, begitu dok ya? Ya, jadi bisa memberikan gambaran ya untuk hasilnya nanti, karena kan untuk keberhasilan ini faktornya banyak sekali ya Pak Kutomo ya, sangat banyak sekali, mulai dari orang tua, lingkungan ya, kemudian faktor individual, kemudian IQ-nya dan sebagainya, stimulasi dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu faktor yang bisa mendukung untuk keberhasilannya. Ya. Iya, kalau gitu dok. Kira-kira kalau ini dok ya, di Bali itu tadi kan ada yang satu desa dok yang mengalami faktor genetika dok ya. Mungkin ada nggak dok? Artinya itu begini, kenapa penjelasannya itu kenapa kok bisa satu desa gitu dok, misalnya kasusnya itu. Kira-kira apa dok ya? Ya, jadi ini kebetulan kami waktu itu diajak oleh tim peneliti dari UI ya, kemudian melakukan penelitian di sana untuk mengetahui ya sebetulnya sudah lama sekali ya, sudah ada penelitian banyak tentang Desa Kolok ini, bisa di browsing aja. Nah, kalau sekedar untuk cerita aja bahwa di daerah ini dulunya ada pendatang ya dari luar negeri gitu ya, sehingga model genetiknya ini berbeda dengan yang di Indonesia gitu, sehingga kemudian mereka tinggal di situ terus mulai ini ya menikah dengan penduduk setempat, dan makin lama mereka makin mungkin daerahnya juga agak terisolir sehingga banyak perkawinan dengan keluarga. Nah ya, jadi dengan apa istilahnya kalau orang Bali itu ya ada RT RW gitu ya. Jadi di sini mungkin yang ikut tadi ada Dokter Yupindra ya dari Bali itu. Nah, jadi sehingga memang tidak disarankan ya menikah dengan famili yang ada hubungan dengan famili ini, karena khawatirnya adalah makin menguat tadi ya faktor genetiknya itu. Nah, sehingga saking sehingga makin menguat dan keturunan berikutnya akan membawa sifat yang sama gitu ya. Gitu. Ya. Mungkin demikian. Oke. Baik dok, ini waktu kita kurang 5 menit dok. Nggak terasa memang kita ngobrol begini. Kira-kira sebagai penutup hari ini, acara ini, saya minta apa dok sebagai closing statement kali ini, mungkin bisa sangat berguna bagi kita para orang tua maupun masyarakat ini dok. Ya, jadi kenapa saya sampai begitu antusias
untuk melakukan pemeriksaan untuk genetik pada anak-anak ini yang diharapkan ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Ya, kebetulan ada agen yang mendatangi dan saya menyambut baik ya untuk bisa dilaksanakan melalui suatu penelitian. Jadi deteksi ya, deteksi untuk genetik, screening genetik istilahnya ya. Screening genetik ini bisa dilaksanakan dan sangat bermanfaat gitu. Nah, kalau di luar negeri ya mungkin sudah tersedia ini ya untuk tiap bayi, terutama di Cina itu ya banyak sekali laporannya. Tapi kalau di tempat kita untuk screening OAE saja masih belum sampai universal gitu. Jadi harapannya ini menjadi masukan untuk pemerintah bahwa screening genetik ini penting, yang mungkin harapannya nanti bisa masuk ke BPJS ya Pak Butomo. Yang kalau sendiri ini jutaan ini saya bisa mengerjakan ini karena kita mendapatkan, alhamdulillah, dapat dana dari pemerintah ya untuk penelitian sehingga bisa mengerjakan tadi itu pemeriksaan genetik. Kita coba sehingga di Jawa Timur ini ternyata bisa dilaksanakan. Sebelumnya sudah ada penelitian ya, misalnya di Medan Dr. Devira itu juga sudah melakukan penelitian pada anak-anak yang dioperasi cochlear implant ya. Itu hasilnya bagaimana, itu tadi ya penjelasan salah satunya. Memang ada indikasi untuk gangguan genetik ini gitu ya. Ya. Harapannya demikian bisa difasilitasi untuk pemeriksaan screening genetiknya itu. Ya. Iya Dok, terima kasih. Berarti itu kembali lagi Dok ya, bahwa semua pihak itu memang harus berperan di tempatnya masing-masing, baik itu dari kesehatan ataupun bidang medis ataupun pendidikan atau yang lain, itu semua memang harus berperan ya. Ya, saya kira ini sudah mulai membaik ya Pak Butomo ya. Jadi sekarang screening pendengaran sudah mulai bisa lewat BPJS. Kemudian diagnostiknya dengan BERA juga bisa di-cover oleh BPJS. Alat bantu dengar di-cover tapi masih 1 juta gitu ya. Jadi, sudah lumayan. Sedangkan untuk cochlear implant masih belum bisa di-cover alatnya, tapi untuk operasi dan yang lain-lainnya masih sudah bisa untuk BPJS. Nah, jadi mungkin harapannya kita dengan melakukan penelitian-penelitian dan menemukan banyak data yang ada di masyarakat, ini bisa menjadi dasar untuk kebijakan pemerintah supaya bisa mengcover untuk biaya pemeriksaan tuli genetik ini ya, terutama pada yang dicurigai ada faktor keturunan. Nah, salah satunya ini waktu kami melakukan kunjungan ke SLB merasa ada manfaatnya. Oh, berarti sekarang kalau ada siswa baru yang masuk, maka kita perlu ada itemnya menanyakan apakah ada faktor keturunan atau orang tuanya atau kakek neneknya yang ada gangguan pendengaran. Nah, itu menjadi suatu perhatian tersendiri ya. Ya, Dok. Baik Dok. Jadi memang sebetulnya pendengaran itu sangat penting sekali Dok ya. Tetapi tanda kutipnya itu tersembunyi Dok ya, begitu ya. Sehingga kalau memang diperlukan banyak pihak untuk berpartisipasi ya. Tetapi kalau sekarang ini banyak juga loh Dok dari teman-teman organisasi lain yang mereka juga memberikan bantuan-bantuan, mereka memberikan sampai dengan operasi cochlear implant pun mereka membiayai gitu. Jadi rasanya memang betul sekarang ini mulai membaik Dok ya, sudah mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya itu gitu Dok ya. Jadi memang harusnya ya ada CSR ya, corporate social responsibility dari mungkin perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan itu yang peduli dengan ini bisa membantu, dan juga peran dari organisasi kemasyarakatan NGO yang bisa mendukung ke arah ini.
Ya, sehingga sudah beberapa ini anak yang dengan gratis ya dipasang untuk koklea ya maupun alat bantu dengar ya. Betul, betul dok. Iya dok. Iya dok. Terima kasih banyak. Kali ini kita ngobrol dengan Dr. Nyilo Purnami yang banyak sekali kegiatannya, yang bisa saya ingat sampai sekarang masih menjadi Ketua PGPKT Jawa Timur. Yang lainnya terlalu banyak saya sebutkan ya dok ya, mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf tadi terlambat ya. Ya ada kendala-kendala memang dok, biasa teman-teman juga gitu. Saya juga kalau nggak dibantu teman-teman ada mana anak ini juga nggak bisa saya. Nggak tahu Iya. ini, saya nggak punya Instagram sebetulnya dok, nggak pernah main Instagram saya ini dok. Iya. Nah, Instagram kurang ya, masih belum populer ya ini. Mahasiswa saya tadi BPS nggak punya Instagram semua, tadi mau pinjem. Saya juga ikut ini nyoba-nyoba supaya nggak terlalu ketinggalan. Tapi pandemi ini ya, alhamdulillah ada hikmahnya. Jadi Ya. kita lebih efisien, ya lebih efektif untuk mengadakan temu muka ya, nggak harus tatap muka ya sekarang. Ya, selain ilmunya dari pengalaman ya, banyak manfaatnya. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Iya dok. Terima kasih banyak. Ini waktu kita sudah lebih dari 45 menit yang seharusnya dok ya. Kita coba nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol bareng lagi dok ya. Misalnya minta kesediaannya di depan ini dok ya. Nggak tahu kapan, nanti kita cari waktu lagi yang sesuai, yang cocok gitu dok ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang gangguan pendengaran yang lain lagi yang mungkin menjadi sedang banyak begitu ya. Saya rasa hari ini terima kasih banyak kepada teman-teman, terima kasih juga kepada Dr. Nyilo Purnami yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kita dari Yayasan Aurika ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita dan memberikan bahan belajar bagi kita semua untuk bisa lebih baik maju ke depan, begitu dok ya. Amin. Terima kasih dok. Saya mohon izin, saya akhiri. Kita akan coba nanti cari waktu untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya mohon izin, saya akhiri dok ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama dok. Terima kasih. Selamat siang. Ya.